warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Welin, kelas 5B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang bab zakat. Apa sih zakat itu? Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sesuai artinya, zakat itu mensucikan harta. Apa sih maksudnya? Maksudnya, harta kita akan menjadi bersih sekalipun harta yang kita miliki itu halal dan didapat dari jalan yang benar dan baik. Namun di dalamnya ada pembersih untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta, yaitu lewat zakat agar berkah dan selamat hartanya yang kita miliki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga harta kita sebaik-baiknya dan dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk menunaikan zakat sering berbarengan atau didahului dengan perintah mendirikan sholat. Coba temukan dan sebutkan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketiga, terdapat pada surat Al-Maidah ayat 55 yang artinya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Mengapa zakat wajib dilaksanakan? Apakah pendapatmu mengenai hal ini? Dan apa hikmah diwajibkannya menunaikan zakat? Nah, mengapa zakat wajib dilaksanakan? Karena zakat merupakan aktivitas untuk mensucikan diri serta membersihkan harta yang dimiliki karena Allah semata. Dengan menunaikan zakat, kalian dikatakan telah mewujudkan rasa saling tolong-menolong, peduli, juga telah menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara sesama yang membutuhkan pertolongan juga bantuannya. Oleh karena itu, zakat wajib dilakukan dalam Islam. Hikmah diwajibkannya menunaikan zakat yaitu ada 6. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. Yang ketiga, mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, zakat yang dikumpulkan bisa dijadikan dana pengembangan potensi umat. Dan yang keenam, menyempurnakan keimanan seorang muslim. Di Indonesia, pemerintah diwajibkan untuk membayar pajak. Apakah perbedaan pajak dan zakat? Jika kita sudah membayar pajak, bolehkah kita tidak membayar zakat? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, zakat berpedoman pada Al-Quran, sedangkan pajak berpegangan pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua, zakat merupakan ibadah yang jika melanggarnya tidak akan dikenai hukuman secara langsung. Sedangkan pajak merupakan kewajiban
yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administratif serta pidana pajak secara langsung dari negara. Ketiga, penentuan nisab pada zakat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan tidak bisa berubah, sedangkan pada zakat besarannya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan bisa berubah. Yang keempat, zakat bersifat permanen dan tetap dengan aturan yang sama dari masa ke masa. Sedangkan pajak bisa mengalami perubahan peraturan tergantung kondisi dan juga kebijakan pemerintah. Jika kita sudah membayar pajak, bolehkah kita tidak membayar zakat? Tidak boleh ya teman-teman. Kita tetap membayar zakat, tetapi pajak penghasilan tidak dapat menggantikan kewajiban zakat, begitu juga menguranginya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, bahwa beliau akan memerangi pihak yang tidak mau membayar zakat, meskipun zakat yang dibayarkan pada saat Rasulullah hidup hanya berupa seutas tali. Mengapa demikian? Karena zakat adalah hak harta. Abu Bakar Asy-Siddiq akan memerangi mereka yang memisahkan antara zakat dan sholat. Sholat dan zakat adalah kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dan diperintahkan selalu berbarengan. Apakah yang kamu ketahui mengenai nisab dan haul? Nisab adalah batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai syariat. Dan haul yaitu batas waktu atau masa dalam sebuah periode tahun hijriah di mana harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Yang berhak memungut dan membagikan zakat pada sekarang ini adalah amil. Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan dan berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dalam membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Apa sih yang dimaksud dengan mustahik zakat? Mustahik zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang termasuk ke dalam mustahik zakat, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga riqab, yang keempat ghorim, yang kelima mu'alaf, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan amil zakat. Saya coba akan menjelaskan 8 mustahik zakat tersebut. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Yang kedua ada miskin. Miskin adalah orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf minimal. Yang ketiga, riqab. Riqab adalah untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang keempat ada ghorim. Ghorim adalah untuk membebaskan beban-beban orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan. Yang kelima ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang keenam fisabilillah. Fisabilillah adalah untuk kepentingan di jalan Allah. Yang ketujuh ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan. Dan yang kedelapan amil zakat. Amil zakat adalah lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu hal mustahik zakat ya, terdapat dalam
Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tidak merusak zakat dengan alman dan al-adza. Apakah maksudnya? Alman adalah menyebut-nyebut amal soleh dan menceritakannya, mengeksploitasi si penerimanya atau takabur kepada zakat yang diberikan. Sementara al-adza yaitu menampak-nampakkan zakat, mencela kefakirannya, membentak-bentak atau mencerca si penerima karena meminta-minta zakat kepadanya. Niat zakat fitrah bagi diri sendiri dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri anil wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syara'an fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabku fardholillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardho, karena Allah ta'ala. Niat zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatalali an nafsi fardholillahi ta'ala, yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat mal untuk diriku sendiri, fardho, karena Allah ta'ala. Doa orang yang akan berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengapa kita sebagai muslim harus berdoa? Poin ini sebenarnya sudah kita bahas juga di bab puasa, tetapi di bab zakat poin ini muncul lagi. Nah, mengapa sih kita sebagai muslim harus berdoa? Karena berdoa merupakan kebutuhan jiwa, kitalah yang butuh kepada Allah. Nah, dengan berdoa, kita akan merasa lebih dekat kepada Allah. Hanya orang-orang yang berdoa sajalah yang merasakan kedekatan dengan Tuhannya, merasa dicintai, merasa diperhatikan, tidak takut, dan merasa lengkap karena Allah selalu ada di dekatnya. Dengan berdoa juga dapat menghapus dosa-dosa, sebab lewat doalah yang berisikan pengakuan dosa, permohonan ampun, dan ikrar taubat dapat melebur dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, doa ternyata juga dapat mengubah takdir, nasib, dan kondisi kita saat ini, sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mengapa doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim? Salah satunya ketika kita hendak berzakat. Karena doa adalah keinginan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak seorang pun dalam perjalanan hidupnya yang tidak pernah mengharap atau merasa cemas, hingga pada akhirnya sadar atau tidak, ia menyampaikan harapan dan keluhannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam melakukan apapun, kita berdoa untuk mendapatkan kemudahan dan keberkahan, dan juga ketika hendak berpuasa pun kita harus berdoa, sehingga doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan muslim. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.